Mazmur 92 ayat 2. Tapi tidak mengapa kita baca ayat 1. Tolong ditampilkan yang tidak bawa Alkitab bisa lihat di depan saja. Mazmur 92 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 92 yang sudah dapat katakan haleluya. Baik, sama-sama kita akan membacakan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Kalau saudara lihat tema pada yang sudah terpampang di depan, Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Saudara, kita sadar bahwa kalau kita bisa menginjak tahun 2013, itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Itu adalah bukti Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Nah saudara, apa yang bisa kita katakan ketika kita menyadari, oh semua karena anugerah Tuhan saja, semua karena kebaikan Tuhan saja, saya bisa masuk dan menginjak tahun 2023. Apa kata yang tepat bisa kita katakan, atau apa kalimat yang tepat bisa kita katakan, bisa kita ungkap, bisa kita sampaikan untuk semua kebaikan Tuhan? Nah itu yang diungkapkan oleh pemazmur ketika dia juga menyadari bahwa hidupnya cuma hanya karena penyertaan, kebaikan, anugerah, kasih dari Tuhan. Kalau saudara lihat di depan, saya kasih tema khotbah kebaikan dalam bersyukur. Jadi hal yang tepat yang bisa kita sampaikan, ungkapkan kepada Tuhan yaitu bersyukur. Mari sama-sama katakan bersyukur. Lebih tegas lagi, sama-sama katakan bersyukur. Saudara, bersyukur atau berterima kasih adalah ungkapan yang sangat tepat yang bisa kita nyatakan dan sampaikan kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita. Pemazmur dia katakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Adalah baik. Saya juga memeriksa di beberapa terjemahan lain tentang ayat ini, kata kalimat ini, dan memang semuanya mengatakan adalah baik. Tidak dikatakan adalah gampang atau adalah mudah. Bersyukur, menyanyikan syukur kepada Tuhan adalah mudah, bukan? Memang bersyukur itu tidak mudah. Itu sebabnya Alkitab tidak mencatat adalah mudah untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik. Kenapa saudara? Sesuatu yang baik untuk dilakukan itu belum tentu itu mudah dilakukan. Saya kasih contoh, memasak itu baik enggak saudara? Baik pasti, karena itu untuk kebutuhan tubuh jasmani kita. Tapi saya tanya, memasak itu mudah enggak? Baik apa mudah enggak? Tidak mudah bagi banyak orang, saudara. Contoh berikut, olahraga. Baik tidak olahraga? Baik, saudara. Karena itu apa? Itu untuk kesehatan tubuh kita.
Tetapi saya tanya selanjutnya, mudah nggak olahraga itu? Nggak mudah, saudara. Itu sebabnya tidak banyak orang mungkin yang suka olahraga, karena memang nggak mudah. Tapi itu baik. Berapa tahun lalu, berapa waktu yang lalu, saya dengan istri komitmen. Jam 5 kita beston, doa pagi. Habis doa pagi, kita jalan kaki keliling di sekitar gereja. Kami lakukan itu. Tapi tidak begitu lama, saudara, ya, untuk kami bisa lakukan itu. Karena memang tidak mudah. Tapi itu baik. Sesuatu yang baik bukan berarti itu mudah. Demikian halnya dengan bersyukur. Bersyukur itu kata firman Allah itu baik. Tetapi yang baik untuk bersyukur belum tentu mudah. Tetapi Alkitab tegaskan adalah baik untuk bersyukur. Artinya saudara, Allah mau supaya hidup kekristenan kita hari-hari ini untuk hidup selalu di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita hidup ada saat ini semua karena kebaikan anugerah kasih setia Tuhan. Oh ya. Tolong turunkan sedikit ya, tadi sudah overtone ya. Terima kasih. Bisa saudara bersyukur? Ku berterima kasih. Boleh saudara menyanyi sama-sama? Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ada terlebih sering kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Malah sebaliknya, ketika kita menghadapi tekanan, masalah, persoalan, yang kita lakukan itu adalah bersyukur. Yang kita lakukan itu adalah apa? Ngomel. Yang kita lakukan itu adalah apa? Marah-marah. Kalau sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, tidak sesuai harapan kita, maka yang terjadi itu adalah apa? Bukan bersyukur, tetapi kita ngomel, marah-marah, bersungut-sungut, apalagi saudara. Ngerepek orang segala. Padahal itu tidak baik. Tapi firman Tuhan bilang adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Di awal tahun ini, mari kita sepakat menaikkan nyanyian, pujian, syukur, terima kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Sekarang Alkitab katakan adalah baik. Apa maksud adalah baik? Ketika kita menyanyikan syukur, ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, apa kebaikan yang kita dapat di saat kita bersyukur? Apa kebaikan yang kita dapat dalam kita mengucap syukur? Di dalam kita berterima kasih. Yang pertama, saya ambil dulu dari sudut pandang tubuh jasmani kita ini. Dunia medis mengatakan orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih, maka saudara, itu akan membuat atau akan mendatangkan energi positif secara mental, psikologis dalam hidupnya. Energi positif yang membuat dirinya bersemangat menjalani hari-hari. Berikut saudara, orang yang suka bersyukur, yang suka berterima kasih itu, maka dari dalam tubuhnya ini saudara, itu akan memproduksi hormon-hormon
Sekali lagi itu akan memproduksi hormon-hormon positif, hormon-hormon baik, saudara, yang akan membuat kekebalan tubuh kita ini semakin meningkat, semakin kuat. Jadi orang yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih, saudara, biasanya awet muda dan dia banyak dan dia sehat. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang suka berterima kasih, mengucap syukur, dari dalam tubuhnya ini akan memproduksi sel hormon yang membuat saudara dia punya daya tahan tubuh yang kuat. Itu dari sisi medis. Nah, yang saya mau tekankan saat ini, apa yang firman Allah katakan adalah baik kita menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mari kita buka di Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17. Kita akan baca ayat yang ke-11. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Nanti ayat yang ke-19 kita baca sama-sama ya. Ke-10 orang kusta. Injil Lukas 17 ayat 11. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersentuh di depan Yesus. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah? Mari ayat 19, 2-3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan, dikisahkan, satu ketika Yesus dalam pelayanannya, dia masuk ke satu tempat. Saudara, tidak lama kemudian Tuhan Yesus mendengar ada orang yang berseru, memanggil namanya. Di sini dikatakan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Rupanya ada 10 orang yang kata firman Tuhan, mereka sakit kusta, sakit yang sangat hina bagi orang Yahudi. Karena itu sebabnya mereka yang menderita kusta itu pasti diasingkan di tempat-tempat tertentu dan tidak boleh bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Selain itu, orang yang menderita sakit kusta bagi orang Yahudi itu berarti alamatnya dia menerima kutukan. Betapa hinanya orang yang sakit kusta itu, saudara. Nah, pada satu kesempatan mereka datang kepada Yesus, tetapi berdiri agak jauh karena mereka menyadari keadaannya. Dari jauh mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Rupanya ada 10 orang minta tolong sama Tuhan Yesus. Kalau saudara ada masalah, ada persoalan, jangan cari yang lain, cari saja Tuhan Yesus. Panggil saja nama Yesus, berseru saja kepada nama Yesus. Kasihanilah kami, kasihanilah saya. Setiap seruan kita, panggilan kita kepada Yesus,
tidak pernah tidak didengar oleh Yesus. Selalu didengar. Dan ingat, bukan hanya didengar. Kalau harus sungguh-sungguh cari, panggil nama Yesus, ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. 10 orang kusta waktu mereka panggil nama Yesus, apa yang Yesus lakukan? Firman Allah berkata di sana saudara, pergilah. Lalu ia memandang mereka dan berkata ayat 14, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takhir, mereka menjadi sembuh. Sepuluh-sepuluhnya saudara, sembuh. Kalau kita datang sungguh-sungguh cari Tuhan, memanggil nama Yesus, pasti ada jawaban, pasti ada kesembuhan. Amin saudara. Nah saudara kasih dalam Tuhan, tapi hal berikut terjadi. Dari 10 orang ini, ada satu yang kemudian dia menyadari bahwa dia sudah sembuh. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Alkitab katakan dengan jelas, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dari 10 saudara, ada satu yang ingat, saya sudah disertai Tuhan, saya sudah ditolong Tuhan, saya sudah diberkati Tuhan, saya sudah disembuhkan Tuhan. Ada satu yang ingat Tuhan, ada satu yang ingat Yesus. Dan kemudian apa, dia kembali, dan kemudian dia datang menghadap Yesus dan dia bilang terima kasih. Dia bersyukur bahkan sambil tersungkur saudara. Sikap tersungkur itu adalah satu sikap kerendahan hati yang mendatang sungguh-sungguh menyatakan terima kasih kepada yang sudah menolong dia. Dan yang sudah menolong dia, itulah Yesus. Saya berdoa kita di sini semua adalah mewakili satu orang. Amin. Orang yang selalu berkata terima kasih buat kasih setiamu. Saudara, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Saya berharap kita ini adalah mewakili satu orang tadi. Tetapi itu sebuah harapan. Tetapi yang tahu persis itu adalah saudara sendiri. Saudara sendiri dengan Tuhan yang tahu apakah kita juga adalah kelompok yang 1 orang atau yang 9 orang ini. Yang setelah mengalami kasih Tuhan, yang setelah mengalami Immanuel, yang setelah mengalami mujizat Tuhan, yang setelah ditolong Tuhan, masih ada ingat Yesus, masih ada datang bersyukur dan berkata terima kasih, masih ada bernyanyi syukur kepada Tuhan atau tidak? Benar saudara kata firman Tuhan, adalah baik bukan adalah mudah. Terbukti dari 10 orang, cuma 1 yang datang kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kadang kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, lupa bersama Tuhan. Saya bilang sama jemaat, ya, saya tidak minta balas jasa. Toh semua cuma karena Tuhan. Cuma kadang ketika kita lagi ada masalah persoalan, datang cari pendeta, datang cari gembala. Karena Tuhan pakai gembala untuk menjadi alatnya, Tuhan pakai pelayan-pelayan untuk menjadi alatnya. Ketika saudara cari kerjaan, datang sungguh-sungguh. Ketika saudara membutuhkan sesuatu, saudara datang di pengembalaan, didoakan, ditumpang tangan. Sekali sudah diberkati Tuhan, tinggalkan gereja.
Cuma gara-gara tersinggung dan lain sebagainya, tinggalkan jemaah. Kalau saudara sudah dilahirkan di satu tempat, saudara sudah ada di tempat ini, setialah sampai Tuhan datang. Amin. Dimanapun kita pergi, tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Nah, saudara, cuma satu orang. Di mana yang 9 ini? Enggak dijelaskan selanjutnya. Tapi Yesus lebih konsentrasi dengan satu orang ini yang mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata begini, ketika Tuhan Yesus lihat bagaimana sikap hati mengucap syukur terima kasih dari orang ini untuk apa yang sudah Yesus lakukan kepada dia. Lihat ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, rise dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada beberapa terjemahan tentang ayat ini, saudara. Tapi ada satu terjemahan yang sangat dekat, ya, yang sangat dekat. Maaf, saudara. Saya mau dengan pesawat dulu hati saya. Sekali lagi mohon maaf ya. Injil Lukas pasal 17. Tadi bukan rupanya Allah. Ya, Injil Lukas 17. Saudara perhatikan ayat yang ke-19. Ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau saudara baca dalam King James Version, di sana dikatakan begini, thy faith have made thee whole. Maksudnya begini, pergilah, imanmu telah membuat engkau utuh kembali, pulih kembali. Inilah yang dimaksud kebaikan di dalam mengucap syukur. Apa yang membedakan 9 orang dengan satu orang yang katanya adalah orang Samaria yang kembali dan datang mengucap syukur kepada Tuhan? 10-10-nya sembuh, tetapi ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang Samaria, kepada satu orang yang kembali dan bersyukur, berterima kasih, bersyukur menyembah Tuhan. Tuhan bilang pergi, bangkit dan pergi, engkau mengalami pemulihan secara utuh. Maksudnya begini, oke, yang 9 orang sembuh. Orang yang sakit kusta itu apalagi sudah sangat lama, kadang-kadang jarinya sudah putus-putus, bagian tubuhnya, kakinya mungkin kadang-kadang mungkin sudah kaki separuh sudah putus, bagian tubuh telinga mungkin sudah tidak ada yang satu. Ketika mereka berseru, Yesus, penuh kasihanilah kami, Tuhan bilang pergi, tunjukkan kepada imam-imam. Waktu mereka pergi, mereka mendapati memang sudah sembuh dari sakit kusta. Tetapi kesembuhan 9 orang itu bukan berarti mereka utuh mengalami pemulihan. Mungkin mereka sembuh tapi jarinya masih putus. Oke, mereka sembuh tapi telinganya mungkin gak ada lagi satu. Oke, mereka sembuh tapi kakinya satu mungkin sudah putus. Atau jari-jarinya cuma. Tetapi saudara, kata utuh di ayat ini maksudnya saudara, dia utuh seperti tidak pernah
mengalami sakit kusta. Jarinya mungkin yang sudah ada terputus, dia butuh kembali. Bagian tubuh dari orang Samaria ini, saudara, yang sudah sudah keropos atau sudah tergangguan, sudah kehilangan karena sakit kusta, Tuhan bilang, pergilah, kamu utuh kembali tubuhmu, untuk pulih secara sempurna. Kata utuh di sini mengandung arti bahwa tidak terjadi seperti tidak terjadi pernah mengalami sakit kusta. Orang kalau bekas sakit kusta, saya pernah kunjungi di Singkawang, saudara. Ada yang sudah sembuh, tapi bagian tubuhnya tidak pulih semua, tidak ada Tuhan. Bagian tubuhnya. Tapi orang ini, kata Yesus, pergi, utuh kembali tubuh. Inilah kebaikan sempurna yang Tuhan berikan buat mereka yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Jadi orang lihat, seperti tidak mengalami sakit kusta. Karena apa? Sudah normal kembali, sudah utuh kembali, pulih. Penyertaan, perlindungan, pertolongan, mujizat Tuhan terjadi secara utuh lengkap dalam hidup orang itu. Saya ingin berkata kepada saudara, memasuki tahun 2023 ini, sudah masuk kita. Mau mengalami lawatan Tuhan secara sempurna, amin, secara utuh. Mau keluarga kita dipulihkan Tuhan secara utuh. Mau bisnis kita dipulihkan secara utuh. Mau pelayanan dipulihkan secara utuh. Apalagi mau pekerjaan saudara dipulihkan secara utuh. Apalagi pergumulan kita mau mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan, mau mengalami kuasa kebaikan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kuasa di dalam menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, setiap pagi Tuhan bilang, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kebaikan yang sudah menanti engkau di sepanjang hari itu. Ketika engkau mengawali setiap pagi dengan bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau mengawali awal tahun dengan bersyukur, percaya dan imanilah, ada banyak kebaikan Tuhan sudah menanti engkau di tahun 2023 ini. Silakan orang mulai memprediksi akan ada resesi global, akan ada masalah ini secara global berdampak ke Indonesia, ke Pontianak, kemana saja. Saudara, kalau kita hidup dalam pengucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, siap-siaplah menanti untuk mengalami semua kebaikan Tuhan. Engkau akan utuh kembali. Terlebih pagi hari ini, di depan kita, bukan depan, di tangan kita, nih, ada roti dan air anggur. Paulus dia bilang, makanlah dan minumlah, menjadi peringatan akan aku. Saudara tahu enggak, salah satu makna ketika engkau makan dan minum roti dan air anggur ini, ketika kita sedang makan, kita sedang memperingati. Sikap memperingati ini adalah sikap hormat dan terima kasih buat korban tubuh dan darah Yesus. Kenapa firman Allah ingin supaya kita lakukan itu? Walaupun peristiwa ini sudah terjadi kira-kira 2000 tahun lalu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau kita selalu mau mengucap syukur untuk korban Yesus di kayu salib Golgota. Kenapa? Karena ada kebaikan Tuhan yang Dia sudah sediakan buat kita setiap kali kita makan dan minum roti dan air anggur ini. Dengar, setiap kita makan dan minum roti dan air anggur, itu kita sedang bersyukur untuk korban tubuh dan darah Yesus di kayu salib Golgota. Dan ketika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, siap-siaplah ada kebaikan Tuhan yang siap-siap untuk kita alami. Amin. Ini memang cuma roti biasa, cuma air anggur biasa. Gereja Pantekosta melakukan sakramen ini sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Kita mungkin beda dengan gereja lain yang memang sangat mensakralkan
Ini air anggur dan roti ini. Kita memang cuma lambang, tetapi bukan berarti ketika kita lakukan ini asal-asalan saja. Dengan pertama, setiap kita makan, setiap kita minum, itu adalah peringatan ungkapan syukur kita untuk korban tubuh dan darah. Jadi jangan main-main setiap kali kita makan dan minum roti dan air. Di Sulawesi Utara ada jemaat, memang dia belum begitu lama berjemaat di gereja itu. Setiap ada perjamuan, roti, khususnya roti, karena dulu kan air anggur ini masih soki kan, jadi susah dibawa pulang. Jadi ini roti, ternyata air anggur itu dia tidak minum. Roti ini yang dia taruh di sana, pulang tidak makan roti. Berkali-kali dia lakukan itu sampai satu ketika betapa kaget dia. Roti kan potong, roti potong-potong. Sampai di rumah, kok ada yang kenyal-kenyal di saku dia. Kaget, dia kaget dulu tapi penasaran. Dia masuk. Ini kan roti tadi yang di gereja, yang saya tidak makan tapi saya masukkan di saku. Ternyata berubah daging segar. Maksudnya begini saudara, mungkin oke lah orang bilang ini kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan. Ini adalah peringatan Tuhan buat anak Tuhan ini, bahwa kamu makan minum roti dan air anggur jangan sembarangan. Itu mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun ini hanya gambaran, tetapi ini adalah melambangkan tentang tubuh dan darah Yesus yang sudah terpecah. Dan sejak saat itu orang ini bertobat. Dan justru sejak saat itu ketika dia melakukan dengan sungguh-sungguh roti dan air anggur ini, dia dengan iman dia terima roti ini sebagai tubuh Yesus. Dengan iman dia terima roti air anggur ini sebagai darah Yesus. Dia banyak mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan keluarganya. Kita mau menikmati tubuh dan darah Yesus. Amin. Nah, sungguh-sungguh Alkitab katakan, kalau ada hal yang belum beres dalam hidupmu ketika engkau pegang roti dan air anggur, berdoa, Tuhan tolong ampuni saya, sucikan, kuduskan dan layakkan saya untuk makan dan minum